Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Di sini kami akan mempresentasikan tentang gangguan dalam komunikasi organisasi dan manajemen konflik. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Uswatun Hasanah dan rekan-rekan saya ada Nabila Ananda Pertiwi, Nofis Eka Ristianingrum, Ulfa Umami, dan Siti Hadijah. Baik, di slide selanjutnya ada pendahuluan. Yang pertama, komunikasi. Apa itu komunikasi? Komunikasi adalah bagian paling penting dalam kehidupan. Tanpa komunikasi, masyarakat atau individu bisa saling salah paham dan akan terjadi konflik. Begitupun di dalam organisasi. Tanpa komunikasi, organisasi tidak akan berjalan dengan lancar. Karena dengan berkomunikasi, suatu anggota bisa bertukar pikiran demi mensukseskan organisasi tersebut. Menurut pakar komunikasi yang bernama Muhammad mendefinisikan bahwa komunikasi organisasi sebagai proses menciptakan dan saling bertukar pesan dalam satu jaringan hubungan untuk mengatasi fenomena yang terjadi. Selanjutnya ada manajemen konflik. Manajemen konflik merupakan pendekatan yang diciptakan oleh pemimpin organisasi dalam mengoptimalkan konflik melalui proses identifikasi, klasifikasi, analisis penyebab, serta penyelesaian masalah. Maka dalam hal ini mengartikan bahwa manajemen konflik dapat terselesaikan melalui komunikasi, baik komunikasi antara yang satu dan yang lainnya atau komunikasi di dalam organisasi. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, saya Ulfa Umami. Di sini saya akan melanjutkan menjelaskan tentang jenis-jenis konflik, yaitu menurut Stoner dan Wankel 1993 terdapat 5 jenis konflik, yaitu yang pertama ada jenis intrapersonal, adalah konflik yang terjadi pada diri sendiri. Yang kedua ada konflik interpersonal, yaitu konflik yang terjadi karena pertentangan antara satu individu dengan individu lainnya. Yang ketiga ada konflik antar individu dan kelompok, adalah konflik yang disebabkan oleh individu-individu dalam kelompok itu sendiri. Yang keempat ada konflik antar kelompok dalam organisasi yang sama, yaitu konflik yang terjadi karena adanya perbedaan ataupun persaingan di antara dua kelompok. Yang terakhir yaitu ada konflik antar organisasi, yaitu konflik yang terjadi antara dua organisasi atau lobby. Yaitu kami mengambil studi kasusnya PT Golden Castle antara perusahaan dan karyawan, yaitu PT Golden Castle bergerak dalam bidang konveksi atau tekstil, mengalami konflik antara perusahaan dengan karyawan. Konflik ini terjadi yang disebabkan oleh adanya miscommunication antar atasan dan karyawannya. Jadi adanya perubahan kebijakan dalam perusahaan mengenai perhitungan gaji atau upah kerja karyawan, namun pihak perusahaan belum memberitahukan para karyawan, sehingga karyawan merasa diperlakukan semena-mena oleh pihak perusahaan. Para karyawan mengambil tindakan, yaitu dengan mendemo perusahaan, namun tindakan ini berujung pada PHK besar-besaran yang dilakukan oleh perusahaan tersebut. Lalu, untuk mensiasati masalah ini bisa dilakukan dengan berbagai cara. Yang pertama, membentuk suatu sistem informasi yang terstruktur agar tidak terjadi kesalahan dalam komunikasi. Yang kedua, buat komunikasi dua arah antara atasan dan bawahan menjadi lancar dan harmonis. Yang ketiga, beri pelatihan dalam hal komunikasi kepada atasan dan karyawan. Pelatihan akan memberikan pengetahuan dan ilmu baru bagi setiap individu dalam organisasi dan meminimalkan masalah dalam hal komunikasi. Nah, apa sih faktor-faktor kondisi publik menurut Robin Stephen tahun 2003 perilaku organisasi? Yang pertama, harus dirasakan oleh pihak terkait. Yang kedua, merupakan masalah persepsi. Yang ketiga, ada oposisi atau ketidakcocokan tujuan, perbedaan dalam penafsiran fakta, ketidaksepakatan pada pengharapan perilaku. Yang keempat, interaksi negatif bersilangan. Dan yang kelima, ada peringkat konflik dari kekerasan sampai lunak. Strategi penyelesaian konflik. Pendekatan penyelesaian konflik oleh pemimpin dikategorikan dalam dua dimensi, ialah kerjasama atau tidak kerjasama, dan tegas atau tidak tegas. Dengan menggunakan kedua macam dimensi tersebut, ada 5 macam pendekatan penyelesaian konflik, ialah yang pertama ada menghindar. Menghindar konflik dapat dilakukan jika isu atau masalah yang memicu konflik tidak terlalu penting atau jika potensi konfrontasinya tidak seimbang dengan akibat yang akan ditimbulkannya. Yang kedua yaitu mengakomodasi, memberi kesempatan pada orang lain untuk mengatur strategi pemecahan masalah, khususnya apabila isu tersebut penting bagi orang lain. Next. Yang ketiga ada kompetisi.
Gunakan metode ini jika Anda percaya bahwa Anda memiliki lebih banyak informasi dan keahlian yang lebih dibanding yang lainnya, atau ketika Anda tidak ingin mengkompromikan nilai-nilai Anda. Yang keempat, ada kompromi atau negosiasi. Masing-masing memberikan dan menawarkan sesuatu pada waktu yang bersamaan, saling memberi dan menerima, serta meminimalkan kekurangan semua pihak yang dapat menguntungkan semua pihak. Dan yang terakhir ada memecahkan masalah atau kolaborasi. Pemecahan sama-sama menang, di mana individu yang terlibat mempunyai tujuan kerja yang sama. Saran dalam penyelesaian kasus. Seharusnya atasan harus bisa membaca pikiran atau keinginan para karyawannya. Atasan juga harus sering berkomunikasi langsung dengan para karyawannya sehingga tidak terjadi miskomunikasi. Dengan begitu atasan dapat mengetahui bagaimana sifat dan keinginan para karyawan tersebut. Dalam mengubah kebijakan mengenai perhitungan gaji atau upah kerja karyawan, seharusnya ikut dibicarakan dengan para karyawan, karena perubahan kebijakan dalam suatu perusahaan harus segera diberitahukan kepada pihak yang bersangkutan, termasuk para karyawan juga, apalagi mengenai gaji. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.